Diberkati sepanjang masa. Ada banyak cara untuk mensiasati kebosanan ketika terjebak dalam kemacetan. Bagi saya, kemacetan adalah salah satu kesempatan untuk berdoa. Tentu saja dengan mata terbuka. Selain berdoa, saya juga sering bernyanyi. Untuk urusan nyanyi, saya termasuk orang yang paling percaya diri jika bernyanyi sendirian. Mengapa? Karena tidak ada orang lain yang terganggu dengan suara saya. Salah satu kidung pujian yang sering saya nyanyikan adalah kidung dari Mazmur 23 yang liriknya seperti ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kalimat pembuka dari Mazmur itu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sungguh merupakan sebuah pernyataan yang luar biasa. Bagaimana tidak? Di sana dikatakan bahwa aku tidak akan kekurangan. Menakjubkan, bukan? Siapa manusia yang hidupnya tanpa kekurangan? Ya, mereka yang mengikut Yahshua dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak akan berkekurangan. Namun, di luar Yahshua, hidup akan selalu berkekurangan. Punya 100.000 rupiah akan terasa kurang. Ingin punya 1 juta, ingin punya 10 juta. Punya 1 juta juga akan kurang. Ingin punya 10 juta, ingin punya 100 juta. Udah punya 100 juta juga ingin punya 1 miliar. Dan semakin banyak. Tepatlah ungkapan orang bijak ini, seperti minum air garam, semakin diminum, semakin haus. Itulah dunia. Kita boleh saja memiliki uang miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah yang indah, lengkap dengan kolam renang dan kamar yang banyak. Namun, uang kita itu tidak akan pernah bisa membeli cinta kasih dan kedamaian hati di dalam sebuah keluarga. Sekalipun kita sanggup membeli tempat tidur yang paling empuk di dunia ini, kita tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Hiduplah dalam perkara kekurangan dan bersyukurlah dalam perkara kelebihan. Pernyataan dalam Mazmur 23 bahwa takkan kekurangan aku itu meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik tubuh, jiwa, maupun roh. Tubuh, jiwa, dan roh itu bisa diibaratkan 3 kaki dari sebuah meja. Jikalau salah satu kakinya tidak ada, meja itu akan roboh. Demikian juga jikalau salah satu bagian, entah tubuh, entah jiwa, entah roh, tidak mendapat makanan yang cukup, manusia akan hidup dalam ketidakseimbangan. Hidupnya menjadi rapuh. Namun Tuhan sanggup menyediakan kebutuhan itu semua bagi anak-anaknya. Jaminan itulah yang tertulis di Mazmur 23. Seorang yang bertumbuh baik dan sehat serta memiliki harta yang banyak dan pekerjaan yang hebat bukanlah sebuah jaminan bahwa jiwanya juga baik. Mungkin kita pernah mendengar tentang seseorang bernama Howard Hughes. Kisahnya pernah diangkat ke layar lebar dengan judul The Aviator. Dia adalah seorang pengusaha yang sukses, tampan dan kaya. Namun, di puncak kejayaannya, ia justru menderita gangguan mental.
Ia memiliki rasa takut yang berlebihan, yaitu takut kalau virus masuk ke dalam tubuhnya. Oleh sebab itu, ia membatasi pertemuan dengan orang lain, bahkan mengisolasi dirinya sendiri. Kisah nyata itu menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan harta pun ternyata bisa menimbulkan masalah baru yang pelik. Ada juga orang yang berkecukupan dalam hal jasmani dan mempunyai jiwa yang sehat. Ia dapat menikmati karya-karya seni yang indah, bahkan lukisan-lukisan mahal terpajang di dinding rumahnya. Ia pun kerap kali menonton pegelaran-pegelaran seni tari atau musik, baik di dalam maupun di luar negeri. Namun jika kehidupan rohaninya kering, pada dasarnya kehidupannya itu gersang, karena ia sebenarnya tidak memiliki damai sejahtera. Jadi apa sebenarnya definisi kebahagiaan sejati itu? Mazmur 23 menjawab, yaitu semua kebutuhan baik tubuh, jiwa maupun roh haruslah seimbang. Untuk memahaminya, mari kita renungkan hal itu lebih mendalam dari ayat-ayat Mazmur tersebut. Pertama, mari kita lihat dari sisi pemenuhan kebutuhan secara jasmani bagi tubuh, yaitu soal makanan dan minuman. Dalam Mazmur 23 ayat 2 tertulis, ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Rumput hijau menggambarkan sebuah panorama yang indah, daerah luas yang berlimpah makanan, yang segar dan sehat, yang sanggup memuaskan kebutuhan kita. Dalam Matius 6 ayat 33, Yahshua pun berkata, tetapi cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di sana Tuhan menjanjikan hal yang sama, yaitu sebuah pemenuhan. Artinya, semua kebutuhan jasmani kita akan disediakannya, karena ia tahu bahwa kita membutuhkan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Kadang-kadang agak sukar bagi kita untuk berbicara tentang ayat itu di tengah-tengah jemaat yang hidup masih serba berkekurangan, yang merasa bahwa ayat firman Tuhan itu jauh dari realistis kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin ada juga di antara kita yang berkata, bagaimana hidupku ini, soal makanan dan minuman saja aku masih bergumul setiap hari. Dalam hal itu ada hal yang penting perlu kita tanamkan dalam hati, yaitu cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Itulah kunci untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan secara berlimpah. Ayat tersebut tidak mengajarkan bahwa manusia harus berjuang mati-matian untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak. Tuhan tidak berbicara soal pekerjaan kita sehari-hari, tetapi ia berkata, cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Jadi yang terutama adalah mengenal Elohim, mengenal kerajaannya, mengenal kebenarannya, mengenal Yahshua secara pribadi, dan melakukan kehendaknya. Dengan perkataan lain, kita harus menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya petunjuk arah mata angin kehidupan kita, menjadikan Dia sebagai satu-satunya sumber pengharapan kita. Tuhan tidak berkata bahwa kita harus menambah jam kerja di kantor atau dalam usaha yang kita geluti. Namun Tuhan menghendaki kita agar menomorsatukan Dia, memprioritaskan kehidupan rohani kita. Bahkan dalam Mazmur 127 ayat 2 tertulis, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya, kerja keras seharian dan semalaman tidak menjamin bahwa ada berkat yang cukup. Tuhan justru memberkati orang-orang yang dikasihinya, bukan orang-orang yang bekerja lebih lama, bukan juga orang-orang yang berusaha lebih keras. Barangkali kita sudah bekerja terlalu banyak
Namun setelah menghabiskan waktu dalam pekerjaan tersebut, ternyata kebutuhan kita belum juga terpenuhi. Jika demikian, itulah saatnya bagi kita untuk mendapatkan rahasia surgawi tentang berkat Tuhan yang berlimpah. Dalam Mazmur 23 dijelaskan bahwa Tuhan menyediakan makanan yang berlimpah bagi kita. Jadi mari kita nikmati. Mari kita ubah cara kita bekerja di dunia ini, sehingga kita tidak melupakan Tuhan gara-gara terus bekerja. Tempatkanlah Tuhan sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Bukan pekerjaan, uang, ataupun yang lainnya. Dengan menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita, kita pasti akan diberkatinya dengan berlimpah. Kedua, bukan hanya tubuh jasmani yang membutuhkan makanan dan minuman, melainkan jiwa pun membutuhkan makanan. Mazmur 23 yang berbicara tentang hal itu adalah ayat 2 bagian akhir dan bagian pertama dari ayat 3, yaitu Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Dalam hal itu ada beraneka santapan yang bersedia untuk jiwa. Misalnya menonton film, mendengarkan musik, menari, membaca novel, melihat pemandangan yang indah, memandang bulan, bintang pada malam hari, dan lain-lain. Masih banyak. Namun sama halnya dengan makanan jasmani, bahwa yang mengandung lemak atau kolesterol berlebihan itu tidak baik bagi tubuh kita. Makanan bagi jiwa pun ada yang seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati memilihnya. Tuhan menyediakan makanan bagi jiwa kita, tetapi si iblis juga menyediakan untuk membinasakan kita manusia. Bagaimana caranya agar kita mengetahui apakah makanan bagi jiwa itu berasal dari Tuhan atau dari iblis? Kita bisa mengetahuinya dari dampak yang ditimbulkannya. Dalam hal menikmati makanan jasmani, kita perlu mengecek kolesterol, tensi, dan ukuran kesehatan lainnya. Adapun untuk mengetahui apakah makanan bagi jiwa kita itu sehat atau tidak, kita dapat mengetahuinya dari dampak yang ditimbulkannya terhadap hati kita. Misalnya jika kita membaca novel atau menonton film, lalu yang muncul adalah hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, itu adalah sesat. Ingin menjadi kaya secara spontan dengan segala cara, itu juga adalah makanan kolesterol. Mengutamakan diri sendiri secara timbul rasa iri hati atau dendam, itu juga makanan yang tidak sehat. Makanan jiwa itu tidak sehat dan datangnya dari si iblis. Namun jika kita membaca novel, menonton televisi, atau mendengarkan siaran radio, YouTube, lalu kita timbul rasa kasih serta memunculkan keinginan untuk membantu dan memperhatikan sesama manusia, maka itu adalah makanan jiwa yang berasal dari Tuhan. Itu barangkali sekedar contoh praktis dalam kehidupan sehari-hari. Tentu masih banyak lagi variasinya. Penulis kitab Mazmur 23 mengatakan bahwa Tuhan membimbing kita ke air yang tenang dan Ia menyegarkan jiwa kita. Itu adalah gambaran bahwa Ia memenuhi semua kebutuhan bagi jiwa kita. Makanan bagi jiwa tentu saja tidak terbatas pada ibadah dan persekutuan, tetapi juga dalam seluruh aktivitas kita. Ketika kita melakukan pelayanan dalam kasih, kita akan merasakan bahwa ada keindahan di dalamnya. Ketiga, mari kita lihat firman Tuhan tentang pemenuhan bagi kebutuhan roh. Bagian itu adalah bagian terpenting karena hal itu menyangkut keselamatan jiwa yang tertulis dalam Mazmur 23 ayat 3. Pada kalimat terakhir dikatakan begini, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jalan kebenaran oleh karena namanya. Firman Tuhan dalam kitab Injil pun mengaitkan kebenaran itu dengan sebuah nama, yaitu dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Di sana Yesua berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jalan, dan jalan yang ada padanya adalah kebenaran, dan kebenarannya adalah hidup. Artinya hanya ada satu nama di dalam manusia yang memperoleh keselamatan, yaitu nama Yahshua, nama di atas segala nama. Nama itulah yang menjadi jaminan keselamatan. Dengan demikian, kehidupan kita secara rohani hanya bisa dipuaskan jika kita hidup di dalam Yahshua. Itulah berita Injil. Siapa yang percaya kepada Yahshua akan diselamatkan. Sehingga ia dapat menyerukan pernyataan dalam kitab Mazmur 23 ayat 1. Yahweh adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahkan sesudah Tuhan datang sebagai manusia di dalam Yahshua HaMashiach, firman Tuhan itu bisa kita baca demikian. Yahshua adalah gembalaku. Yahshua pun sering menyebut dirinya sebagai gembala. Yahshua adalah Tuhan yang menggembalakan domba-dombanya. Yahshua adalah gembala agung, dan kita adalah domba-dombanya. Keempat, mari kita baca Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mengikut Tuhan itu tidak berarti bahwa langit selalu biru dan bunga selalu mekar berkembang. Ada kalanya muncul masa kelam. Kadang-kadang ada angin ribut, kesulitan, atau krisis. Pergumulan hidup itu pun dialami oleh semua manusia, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Namun bagi orang percaya ada gada, ada tongkat, Tuhan yang menghiburnya. Bagi orang percaya, bagi saudara, bagi saya, bagi pendengar YouTube Janter Syanturi, Tuhan tidak akan lepas tangan. Tuhan berjanji untuk menolong kita. Seperti tertulis dalam Mazmur 91 ayat 7. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Itulah janji Tuhan, bahwa Ia tidak akan melupakan umatnya. Yusuf, anak Yakub, diizinkan Tuhan melewati berbagai pergumulan yang berat. Hal ini diawali dengan saudara-saudaranya yang hendak membunuhnya, tetapi kemudian menjualnya sebagai budak. Selanjutnya ia dipenjara karena difitnah. Bahkan perbuatan baiknya pun tidak dibalas. Namun akhirnya ia menjadi perdana menteri di negeri Mesir, orang nomor 2. Walaupun harus mengalami semua itu, Yusuf tidak menaruh perasaan dendam terhadap saudara-saudaranya. Justru ia berkata seperti ini dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Elohim mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Di balik kerasnya perjuangan hidup, Tuhan ternyata menyediakan ganjaran berkat yang setimpal, lebih daripada apa yang kita duga. Yusuf berawal dari seorang budak, ditinggikan Tuhan menjadi perdana menteri. Tuhan membela dan memeliharanya karena ia takut akan Tuhan. Yang kelima, Mazmur 23 ayat 5 berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Melalui pergumulan, penderitaan, bahkan mungkin melalui aniaya yang kita alami seperti yang tertulis dalam ayat 4, Tuhan menjanjikan berkat dalam ayat 5. Sekali lagi, ayat 4 berbicara tentang penderitaan, sedangkan ayat 5 berbicara tentang berkat. Tampaknya penderitaan dan berkat letaknya berdekatan. Bahkan kerap kali ada berkat Tuhan yang menyamar di balik penderitaan dan pergumulan yang berat.
Berkat Tuhan adalah berkat yang berlimpah. Berlimpah artinya melebihi isi bejana yang kita miliki, sehingga tumpah tercurah keluar. Keenam, sebagai ayat penutup dari Mazmur 23 ayat 6 berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Sebagai anak-anak Elohim, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan sepanjang masa. Tidak hanya pada waktu kita hidup di dunia ini, tetapi juga nanti di dalam hidup yang kekal. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 9 menyatakan bahwa kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Berkat itu meliputi pemenuhan kebutuhan bagi tubuh, jiwa dan roh secara seimbang yang mengiringi kita sepanjang perjalanan kehidupan ini. Memang kita masih menghadapi pergumulan dan penderitaan selama hidup di dunia ini. Namun Tuhan selalu memberi kekuatan dan menunjukkan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang kita hadapi. Kehidupan kita adalah kehidupan yang happy ending karena ada Yahshua HaMashiach. Ada jaminan akhir hidup yang berbahagia bagi orang yang setia mengikuti Yahshua. Selamat menikmati kehidupan ini, baik dalam pekerjaan maupun usaha, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pelayanan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Shalom.